Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati pula dosen pengampu mata kuliah Studi Peradaban Islam, yaitu Bu Salama Eka Susanti MSI. Saya, Nisa Mufira Maulidia, dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah Sejarah Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah, sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah, dan sekaligus sebagai khalifah pertama kekuasaan Dinasti Abbasiyah yang berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, yaitu selama 5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim atau Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah, dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Sebelum berdirinya Dinasti Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya, yang memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan peranannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah. Abbas bin Abdul Muthalib, dari nama Al-Abbas paman Rasulullah inilah nama ini disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu yang pertama Humaimah, Kufah, dan yang terakhir adalah Khurasan. Pemerintahan Abul Abbas As-Saffah Bani Abbasiyah mewarisi imperium besar yang dari Bani Umayyah. Mereka memungkinkan dapat mencapai hasil lebih banyak karena kemungkinan telah dipersiapkan oleh Bani Umayyah yang sangat besar, dan Abbasiyah yang pertama memanfaatkannya. Pergantian Umayyah oleh Abbasiyah ini di dalam kepemimpinan masyarakat Islam lebih dari sekedar pergantian dinasti. Ia merupakan revolusi dalam sejarah Islam, suatu titik baik yang sama pentingnya dengan revolusi Prancis dan revolusi Rusia di dalam sejarah Barat. Seluruh anggota keluarga Abbas dan pemimpin umat Islam menyatakan setia kepada Abul Abbas As-Saffah sebagai khalifah mereka. As-Saffah kemudian pindah ke Ambar, sebelah barat sungai Eufrat dekat Baghdad. Ia menggunakan sebagian besar dari masa pemerintahannya untuk memerangi para pemimpin Arab yang kepadatan membantu Bani Umayyah. Ia mengusir mereka kecuali Abdurrahman, dan tidak lama kemudian mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. As-Saffah juga memutuskan untuk menghabisi nyawa beberapa orang pembantu Bani Umayyah. Kekhalifahan As-Saffah hanya bertahan selama 4 tahun 9 bulan. Ia juga wafat pada tahun 136 Hijriah di Abar, satu kota yang telah dijadikan sebagai tempat kedudukan pemerintahan. Ia berumur tidak lebih dari 33 tahun, bahkan ada yang mengatakan umur As-Saffah ketika meninggal dunia adalah 29 tahun. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dari politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah dalam 4 periode, yaitu yang pertama masa Abbasiyah I, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wazir pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Yang kedua yaitu masa Abbasiyah II, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buhaywiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Yang ketiga yaitu masa Abbasiyah III, yaitu dari berdirinya Daulah Buhaywiyah
tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Yang keempat yaitu masa Abbasiyah IV, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Masehi atau 440 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1256 Masehi. Selanjutnya, pembahasan yang B yaitu para khalifah dinasti Abbasiyah. Sebelum Abul Abbas As-Soffah meninggal, ia sudah mewariskan siapa penggantinya, yakni saudaranya Abu Ja'far, kemudian Isa bin Musa, keponakannya. Sistem pengumuman putra mahkota itu mengikuti cara dinasti Bani Umayyah, dan satu hal yang baru lagi bagi para khalifah Abbasiyah yaitu pemakaian gelar Abu Ja'far. Misalnya, ia memakai gelar Al-Mansur. Para khalifah Bani Abbasiyah berjumlah 37 khalifah. Mereka adalah, salah satunya adalah yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Yang kedua Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Yang ketiga yaitu Abu Muhammad Musa Al-Had pada tahun 785 Masehi sampai 786 Masehi. Sedangkan pada bangsa Mongol dapat menaklukkan Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, ada seorang pangeran keturunan Abbasiyah yang lolos dari pembunuhan dan meneruskan kekhalifahan dengan gelar khalifah yang hanya berkuasa di bidang keagamaan di bawah kekuasaan kaum Mamluk di Kairo, Mesir. Tanpa kekuasaan duniawi yang bergelar sultan, jabatan khalifah yang disandang oleh keturunan Abbasiyah di Mesir berakhir dengan dibimbingnya jabatan oleh Sultan Salim I dari Turki Utsmani ketika menguasai Mesir pada tahun 1517 Masehi. Dengan demikian, hilanglah kekhalifahan Abbasiyah untuk selama-lamanya. Para khalifah Bani Abbasiyah yang ada di Mesir, salah satunya yaitu yang pertama Al-Hakim I pada tahun 1261 sampai 1302 Masehi. Yang kedua Al-Mustaqfi pada tahun 1302 sampai 1340 Masehi. Selanjutnya, pembahasan yang C yaitu masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keamanan, di mana secara politis para khalifah betul-betul tokoh yang sangat kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, dari aturan masyarakat mencapai tingkat yang sangat tinggi. Periode ini juga berhasil merupakan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak masa Bani Umayyah maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Di samping itu, kemajuan tersebut paling tidak juga ditentukan oleh dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase kedua yaitu berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mum hingga tahun 300 Hijriah. Pada masa ketiga atau masa terakhir yaitu berlangsung setelah tahun 300 Hijriah. Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Pada mulanya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah, namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya Baghdad dekat bekas ibu kota Paris atau ibu kota Persia
ibu kota Persia pada tahun 762 Masehi. Baghdad ini terletak di pinggir kota Tigris. Al-Manshur sangat cermat dan teliti dalam memilih lokasi yang akan dijadikan ibu kota. Sebagai ibu kota, Baghdad mencapai puncaknya pada masa Harun ar-Rasyid. Walaupun kota tersebut belum 50 tahun dibangun, kemegahan dan kemakmuran tercermin dalam istana khalifah yang luasnya sepertiga dari kota Baghdad yang berbentuk bundar itu, dengan dilengkapi berbagai bangunan sayap dan ruang sudensi yang dipenuhi sebagai perlengkapan yang terindah. Kemewahan istana itu muncul terutama dalam upacara-upacara perobatan khalifah, perkawinan, keberangkatan haji, dan jamuan hub para duta negara asing. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tradisi pada masa dinasti Abbasiyah. Dengan demikian, sangat maju sebagai pusat kota peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Beberapa kemajuan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan dapat dibuktikan sebagai berikut. Yang pertama, bidang agama. Kemajuan di bidang agama tersebut antara lain dalam dalam beberapa bidang ilmu, yaitu ulumul Quran, ilmu tafsir, hadis, ilmu kalam, bahasa, dan yang terakhir yaitu fikih. Yang kedua yaitu bidang umum. Dalam bidang umum antara lain berkembang berbagai kajian dalam bidang filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geometri, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, kimia, sejarah, dan sastra. Selanjutnya, pembahasan yang yaitu dinasti dari Baghdad. Selanjutnya, pembahasan yang yaitu dinasti dari Baghdad yang memerdekakan diri. Dalam bidang politik, disintegrasi sebenarnya sudah mulai terjadi pada akhiran, mulai bagaimana diketahui. Terjadi kekuasaan Bani Umayyah ini mulai dari awal berdirinya sampai masa keruntuhannya, sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Hal ini berbeda dengan masa dinasti Abbasiyah. Kekuasaan Islam ini tidak pernah diakui oleh Islam di wilayah Spanyol dan Afrika Utasti, kecuali Mesir. Bahkan dalam kenyataannya banyak wilayah tidak dikuasai khalifah secara real. Daerah-daerah itu juga berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur provinsi yang bersangkutan. Hubungannya dengan khalifah ditandai dengan pembayaran upeti. Akibat dari kebijakan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu, beberapa provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani al-Abbasiyah. Adapun dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah diantaranya adalah sebagai berikut. Dan salah satunya yang pertama, Buhaywiyah Persia pada tahun 932 sampai 1055 Masehi. Yang kedua, Iksidiyah di Turkistan pada tahun 932 sampai 1163 Masehi. Dari latar belakang dinasti tersebut, tampak jelas adanya persaingan antara bangsa, terutama antar Arab, Persia, dan Turki. Di samping latar belakang kebangsaan dinasti itu juga dilatar belakangi paham keagamaan, ada yang melatar belakangi Syiah dan ada juga yang Sunni. Pembahasan selanjutnya yaitu F. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Kebesaran, keagungan, kemegahan, dan gemerlapnya Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah seolah-olah hanyut di bawah sungai Tigris. Setelah kota itu dibumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi, semua bangunan kota termasuk istana emas tersebut dihancurkan pasukan Mongol yang memutuskan perpustakaan yang merupakan gudang ilmu dan membakar buku-buku yang ada di dalamnya. Pada tahun 1400 Masehi, kota ini diperang pula oleh pasukan Timur Lerek pada tahun 1500 Masehi oleh tentara kerajaan Safawi. Menurut W. Montgomery Watt, bahwa beberapa faktor
yang menyebabkan kemunduran pada masa Daulah Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Yang kedua, dengan profesionalisasi angkatan yang bersenjata. Yang terakhir, yaitu keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuasaan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Sedangkan menurut Dr. Andes Badriyatin MA, di antara hal-hal yang menyebabkan kemunduran Daulah Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan antar bangsa. Yang kedua, kemerosotan ekonomi. Yang ketiga, konflik keagamaan. Yang keempat, perang salib. Yang terakhir yaitu seragam bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.